Adab pergaulan dalam Islam. Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan dan berasal dari berbagai suku. Dan Allah menghendaki manusia untuk saling mengenal satu sama lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Surat Al-Hujurat ayat 13. Maka dari itu terdapat ada pergaulan dalam Islam yang mengatur tentang cara menjaga hubungan antar manusia. Nah, adab berasal dari bahasa Arab, yaitu adaba, yu'adibu, ta'dib, yang dapat diartikan sebagai sebuah proses mendidik atau pendidikan. Menurut Al-Jurjani, pengertian adab adalah sebuah proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dipelajari untuk mencegah dari segala bentuk kesalahan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain. Dalam Islam, pergaulan diatur sedemikian rupa sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya konflik dan lain sebagainya. Adapun macam-macam adab pergaulan dalam Islam, yaitu yang pertama adalah adab dengan teman sebaya. Teman sebaya atau karib adalah orang-orang yang usianya tidak terpaut jauh dengan kita, baik sama maupun lebih muda. Adapun dalam bergaul dengan teman sebaya, kita harus senantiasa berbuat baik dan mengutamakan akhlak yang mulia. Adapun dalil yang mendasarinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kewajiban orang muslim terhadap orang muslim lain 6 perkara. Orang bertanya kepada beliau, apakah itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika berjumpa dengannya diberi salam, jika diundang mendatanginya, jika dimintanya nasihat diberikan, jika bersin dan ia menyebut nama Allah didoakan dengan beroleh rahmat, jika ia sakit ditengok, dan jika ia meninggal diantarkan. Hadis riwayat Muslim. Adapun contoh adab dengan teman sebaya, yang pertama adalah mengucapkan salam setiap bertemu dengan teman sebaya dan sesama muslim. Jika perlu, kita bisa berjabat tangan tentunya jika orang tersebut berjenis kelamin sama ataupun mahram kita. Yang kedua adalah mengucapkan salam. Hukumnya sunnah bagi umat Islam dan menjawab salam hukumnya wajib. Senantiasa menyambung tali silaturahmi dengan saling berkunjung dan berkumpul untuk hal-hal yang baik maupun belajar bersama. Hal ini akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara para pemuda pada umumnya. Yang ketiga adalah saling mengerti serta memahami kebaikan dan kekurangan masing-masing dan menghindari segala macam jenis perselisihan. Keempat, teman sebaya hendaknya saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan menolong teman sebaya yang sedang dalam kesusahan. Tentunya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya dengan cara bersedekah. Yang kelima adalah mengasihi dan memberi perhatian satu sama lain, terutama jika ada teman yang sedang kesusahan atau ditimpa suatu masalah. Kita sebagai teman wajib mendukung dan bila perlu memberi pertolongan. Lu berdua kemana aja dah? Kenapa telat joinnya? Dari tadi belum mulai nih nungguin. Sorry, tadi gue habis ke rumahnya si Akbar. Rumahnya habis kebanjiran, terus tadi dia diminta tolong ke kita. Karena jarak rumah kita paling dekat ke rumahnya. Rumah kalian nggak banjir, padahal deket loh. Iya, soalnya perumahan kita ada di atas, sedangkan si Akbar itu letaknya di bawah, makanya kebanjiran. Innalillahi. Gimana kalau kita jenguk dia sekarang aja? Gak bisa gitu dong. Gue udah nungguin lama, tapi malah gak jadi. Padahal gue udah luangin jam ini demi kerja kelompok. 1 jam lagi udah jam 4. Gue udah harus pergi. Ya juga sih. Tapi kan kita harus bantu teman kita yang kesusahan juga. Udah jangan berantem. Mending gini, kita selesain aja kerja kelompok kita sampai jam 4. Kurang selesai gak selesai,
kalau selesai gak selesai udah nggak apa. Terus kita bisa ke rumah si Akbar. Kita bareng-bareng si rumahnya si Akbar buat bantu-bantu keluarganya. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa. Gimana? Setuju nggak kalau kayak gitu? Oke deh, gue setuju. Setuju, Setuju, setuju. Setuju. By the way guys, gue nggak bisa ikutan ya, soalnya gue abis ini ada acara keluarga. Jadi nanti gue transfer aja duitnya ke Faza. Walaupun gak seberapa, tapi semoga bisa bantu si Faisal. Wah, boleh tuh. Gue juga deh transfer uang ini ke Faza. Karena gue nggak bisa ikut. Kali aja bisa ngeringanin bebannya Akbar. Oke, sekarang kita mulai aja ya kerja kelompoknya sampai jam 4 kurang. Terus kita kumpul di tempat biasa, kita ke rumah si Akbarnya bareng-bareng, oke? Sorry ya, tadi gue emosi. Padahal ada solusinya. Iya, gue juga minta maaf karena dia ngehargain lu. Padahal lu udah luangin waktu buat kerja kelompok hari ini. Adab yang kedua adalah adab pergaulan dengan orang yang lebih tua. Islam senantiasa mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua dan orang yang lebih tua dari kita dengan cara menghormati dan menghargainya. Sesuai dengan dalil, bukanlah dari golongan kami mereka yang tidak menyayangi yang lebih muda dan mereka yang tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun contoh adab dengan orang yang lebih tua. 1. Menghormati mereka dengan sepenuh hati dan senantiasa mengikuti nasihat mereka dalam kebaikan. 2. Mencontoh tingkah laku mereka yang baik dan menjadikannya pelajaran. 3. Memberi salam setiap kali bertemu dan senantiasa bertutur kata dengan lemah lembut dan menjaga sopan santun. 4. Tidak berkata kasar pada mereka dan menjaga perasaannya. Walaupun ia berkata tidak baik, janganlah kita membalasnya dengan perkataan yang tidak baik juga, untuk menghindari konflik, terutama konflik dalam keluarga. Lalu yang terakhir adalah senantiasa mendoakan, terutama jika mereka adalah orang tua atau saudara kita. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Udah sholat belum? Alhamdulillah, udah, Pak. Oke, nanti bantuin Bapak ya ke sana. Oke, siap, Pak. Isi dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Nah, adab yang terakhir adalah adab dengan lawan jenis. Dalam Islam, interaksi antara laki-laki dan wanita memiliki cara khusus yang harus dipatuhi. Sebagaimana kita ketahui, berinteraksi dengan lawan jenis tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Karena Allah sendiri telah mengaturnya dalam Al-Quran dan diperjelas kembali melalui hadis. Adab dengan lawan jenis mengatur kita agar tidak terjerumus kepada dosa zina, sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Contoh adab dengan lawan jenis adalah: yang pertama, menghindari berkhalwat atau berdua-duaan seperti halnya dalam pacaran, apalagi jika sampai memiliki hubungan pacaran beda agama. Dikhawatirkan jika berkhalwat tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina dan lain sebagainya. Adapun hadisnya yaitu, jauhilah berkhalwat dengan perempuan. Demi Allah yang diriku berada dalam genggamannya, tidaklah berkhalwat seorang laki-laki dengan seorang perempuan, kecuali setan akan masuk di antara keduanya. Hadis riwayat Al-Tabarani. Yang kedua, tidak memandang lawan jenis dengan syahwat atau pandangan nafsu. Hindari memandang lawan jenis kecuali jika benar-benar diperlukan. Yang ketiga, hindari berjabat tangan dengan lawan jenis kecuali mahram, maupun jabat tangan antara suami dan istri. Yang keempat, menutup aurat jika bertemu dengan lawan jenis, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Tidak diperbolehkan seorang laki-laki melihat aurat kemaluan seorang laki-laki lain. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh melihat kemaluan perempuan lain. Dan tidak boleh seorang laki-laki berselimut dengan laki-laki lain dalam satu selimut baju. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh berselimut dengan sesama perempuan dalam satu baju. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua mau curhat nih. Curhat apa? Jadi gua kemarin habis jalan sama teman cewek. Lu berdua aja, nggak ada yang lain kan?
Iya, berdua aja seru banget deh pokoknya kemarin. Nggak boleh gitu. Kita yang beragama Islam itu ada yang namanya adab dengan lawan jenis. Adab dengan lawan jenis? Baru tahu apa aja emang. Nah, yang pertama itu kita nggak boleh bersentuhan maupun berjabat tangan dengan lawan jenis karena hal itu bisa mengantarkan kepada perbuatan zina dan penyimpangan akhlak lainnya. Berarti kalau tatap-tatapan dengan lawan jenis masih dibolehkan kan? Soalnya kan kita tidak bersentuhan. Nggak gitu juga cuy, kita juga harus menundukkan pandangan apabila berbicara dengan lawan jenis, baik yang sepantaran maupun yang lebih tua, karena bisa aja menimbulkan hawa nafsu di antara keduanya. Nih ada tips dari aku dari guruku, kalau mau ngobrol sama lawan jenis, apalagi yang lebih tua, itu kan nggak enak kalau lagi ngomong tapi nggak lihat ke arah wajahnya. Nah, kita lihatnya jangan ke wajahnya, tapi ke jidatnya, karena yang kita ajak ngobrol itu biar nggak kerasa tersinggung gitu. Oh gitu. Terus kalau berduaan aja tanpa bersentuhan sama tatapan aja aman dong? Nggak dosa? Tetap nggak boleh virus. Itu juga termasuk ke dalam adab dengan lawan jenis. Bahwasanya kita tidak boleh berduaan saja dengan lawan jenis. Karena orang ketiganya itu pasti adalah setan. Kalau mau yang aman itu harus ada satu lagi biar jadi perantara. Jadi ada 3 orang sehingga tidak terjadi hal-hal yang menuju perbuatan zina. Waduh, berarti kemarin dosa gua udah banyak dong. Nggak apa-apa Rus, karena lu masih belum tahu adab dengan lawan jenis. Insya Allah lu diampuni sama Allah. Dan juga ingat, karena lu udah tahu apa aja adab dengan lawan jenis, jangan diulangi lagi yang ada dosanya, nanti tambah banyak dosanya. Nih biar mantep, gue mau kasih tahu salah satu adab dengan lawan jenis, yaitu kita harus menjaga aurat baik cowok maupun cewek, yang mana bagi laki-laki batasan aurat itu dimulai dari pusar sampai lutut, sedangkan untuk perempuan batasan auratnya itu mulai dari kepala hingga kaki. Jadi kalau ada temen lu yang auratnya kelihatan, kasih tahu biar mereka tahu. Oh oke, mantap. Untung gue cerita ke lu, kalau enggak dosa gue udah mungkin numpuk tuh. Makasih banyak ya dua atas ilmunya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maca Quran lan